Oke, acara ini diselenggarakan oleh Cerdas Bangsa College bekerja sama dengan Shanghai Normal University. Perkenalkan, nama saya Yoko, selaku moderator di webinar kita hari ini. Acara webinar kita yang hari ini akan memperkenalkan tentang program-program yang ditawarkan oleh Shanghai Normal University. Saya senang melihat banyak calon murid dan orang tua murid yang hadir malam ini, sore ini, di acara ini. Dan saya berharap setelah selesai dari acara webinar kita hari ini, Anda semua dapat mendapatkan info-info penting untuk studi ke China dan serta info-info penting mengenai program-program yang ditawarkan oleh Shanghai Normal University. Sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, Shanghai Normal University adalah salah satu universitas terkemuka di China yang memiliki sejarah panjang karena sudah berdiri sejak 1954 dan memiliki tradisi akademik yang kuat dari tahun ke tahun. Shanghai Normal University menawarkan lebih dari 80 program sarjana, termasuk berbagai program yang diajarkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi banyak sekali yang bisa Anda temukan di universitas ini. Di universitas ini juga menawarkan program bahasa Mandarin yang sangat menarik untuk mahasiswa internasional, seperti program bahasa umum serta program bahasa jangka panjang. Jadi sedikit informasi mengenai Shanghai Normal University ini ya. Nah, untuk acara webinar kita hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Oke, untuk sesi pertama akan dibawakan oleh Bapak Tanjung Winata selaku CEO dari Cerdas Bangsa College yang akan memperkenalkan tentang studi ke China serta seluk-beluk informasi penting yang perlu Anda ketahui. Oke, untuk pada sesi keduanya akan ada presentasi dari Lau Shehan yang selaku perwakilan dari Shanghai Normal University yang akan memperkenalkan dan memberikan detail mengenai program-program dari universitas mereka. Dan pada sesi akhir, kita akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Jadi para hadirin sekalian yang ingin bertanya mengenai studi ke China, seputar sekolah atau program-program yang ditawarkan oleh Shanghai Normal University bisa ditanyakan pada sesi akhir nanti ya. Oke, tanpa menunda-nunda lagi, kita langsung mulai untuk acara kita hari ini. Untuk presentasi pertama kita hari ini, ya, saya persilakan Bapak Tanjung Winata. Oke, terima kasih Pak Yoko atas Oke, introduction-nya. silakan. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian ya. Selamat datang ke acara webinar kita sore ini. Webinar kita ini hari ini berfokus pada sekolah yang namanya Shanghai Normal University yang letaknya ada di Shanghai ya. Saya share screen. Gimana bisa melihat share screen saya? Iya, ada kelihatan. Pak Yoko, Iya. kelihatan ya. Oke. Bentar. Ya, oke. Ya, jadi webinar kita hari ini adalah studi ke China bersama Shanghai Normal University ya. Uh, Apa namanya? Barangkali adik-adik di sini sebagian sudah mulai melakukan research ya, akan melanjutkan sekolah kemana gitu ya. Barangkali juga sudah tahu apa keuntungannya bersekolah di China ya, tapi mungkin sebagian juga masih belum ya. Jadi
ada baiknya bagi yang belum, saya berikan sedikit introduction ya. Selebihnya kalau ada dari motor lebih jelas, apa sih keuntungannya untuk studi ke China, bisa melakukan googling sendiri ya. Nah, kita mulai. Kami adalah Cerdas Bangsa adalah konsultan pendidikan dan tempat belajar bahasa Mandarin sejak tahun 2000 ya. Kepala sekolah kami adalah Profesor Maharani PhD. Beliau menamatkan S1, S2 dan S3 di China. S3-nya, PhD-nya ditamatkan di sekolah yang kita mau bahas ini, di Shanghai Normal University di Shanghai ya. Jadi sedikit perkenalan tentang Cerdas Bangsa College. Kami sudah berdiri 23 tahun yang lalu. Lalu kami berdiri 23 tahun yang lalu. Kepala sekolah kami adalah Profesor Maharani PhD atau biasanya dipanggil Chen Laoshi ya. Chen Laoshi ini adalah orang Indonesia ya, yang bersekolah di China selama 12 tahun, S1, S2, S3 di sana. Kami ada salah satu kegiatan kami di Cerdas Bangsa adalah study ke China ya, study ke China. Lalu kami juga ada kelas-kelas Mandarin, company training, offshore campus di sini. Jadi orang bisa belajar di kami program S1 maupun S2. Lalu nanti setelah 3 tahun atau 4 tahun kuliah sesuai jurusannya, nanti mereka di graduate, di wisuda di China, di kampus di China ya. Lalu kami juga ada bimbingan HSK untuk adik-adik yang pengen mencapai nilai HSK target tertentu. Kami ada kelas untuk membimbing Anda ya. Lalu kami juga ada kelas-kelas persiapan untuk kuliah ke China ya. So far kami sudah memberangkatkan murid ke sekolah ke China kira-kira 3.500 mahasiswa. Lalu offshore kampus kami sudah menamatkan program sarjana sudah 7 angkatan ya. Lalu untuk S2-nya sudah 5 angkatan gitu. Lalu kami ada jenis lain, offshore kampus jenis lain yang kelasnya 1 tahun di Cerdas Bangsa College, lalu disambung 3 tahun di bisa di Beijing, di kampus di Beijing maupun yang kampus di Xiamen ya. Ini kami sudah menamatkan total sudah 14 angkatan. Jadi sudah cukup lama ya. Kami juga berhasil membimbing kurang lebih 700-an murid untuk mencapai nilai HSK-nya sesuai target mereka. Lalu kita masuk ke kondisi China saat ini seperti apa sih? Apa sih untungnya kuliah di China buat kita gitu kan ya, dibandingkan dengan negara lain mungkin ya. China sekarang adalah negara nomor 2 dalam banyak bidang di dunia ya. Tidak lama lagi banyak ahli memprediksi dalam 10 tahun lagi mungkin China akan menjadi nomor 1 di dunia, baik itu bidang ekonomi, bidang sains, bidang computing, high tech gitu ya. Semuanya sekarang sudah terlihat mulai didominasi oleh China. Untuk bidang high tech, China sudah saat ini sudah menjadi nomor 1 ya. Ada 44 bidang high tech dunia. China sudah menempati 37 bidang, mendominasi, menguasai ya, mendominasi, bukan hanya sekedar bisa ya, ilmu itu bukan hanya dia sekedar bisa, tapi sudah menjadi leadernya, penguasa pasarnya, penguasa bidang itu ya, 37 bidang, sedangkan China hanya menguasai 7 bidang. Nanti akan ada slide berikutnya, bidang 44 bidang itu apa saja, nanti akan dijelaskan ya. Perkembangan lainnya adalah seluruh manusia di dunia ini sekarang lagi getol-getolnya belajar bahasa Mandarin. Tujuannya adalah supaya bisa mendapat benefit ekonomi dari perkembangan China. Apakah itu karirnya, apakah itu ekspor impor, ya, atau ilmu pengetahuan lain yang harus dia bisa menguasai dengan berbahasa Mandarin gitu ya. Lalu setiap tahun ada kurang lebih 8 juta orang yang mengambil ujian HSK di seluruh dunia. Ya, HSK itu adalah semacam TOEFL-nya Mandarin gitu ya. Sebanyak 8 juta orang. Ini ada linknya, nanti boleh dicek lagi kalau memang pengen tahu lebih jelas. Lalu China saat ini adalah menjadi pabriknya dunia ya. Hampir seluruh barang adalah made in China. Betul kan ya? Hampir semua barang
yang kita pakai, yang kita kendarai, semuanya made in China gitu. Jadi China adalah pabriknya dunia. Nah, di sanalah kesempatan kita berada ya, kesempatan kita berbisnis, kesempatan kita impor barang atau kita ekspor barang ke mereka di situ ya. Atau kita bekerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bahasa Mandarin, karena sekarang semua perusahaan, baik itu perusahaan China atau perusahaan Barat sekalipun, perusahaan multi corporation punya negara Barat, mereka sangat membutuhkan orang yang bisa berbahasa Mandarin. Tesla, mereka punya exposure besar di China, iPhone, Microsoft, ya you name it. Semua perusahaan itu punya exposure di China, dan tentu mereka membutuhkan orang yang bisa Mandarin kan, supaya bisa dealing dengan pihak China. Ya, jadi walaupun sekarang kita bekerja di perusahaan Barat, tetap aja perusahaan Barat itu mengharapkan kita bisa berbahasa Mandarin. Ya. Lalu pendidikan di China itu setiap tahun rankingnya naik terus. Itu bisa diamatin di banyak peringkat universitas ya. Ada QS, ada THE, macam-macam. Semuanya kita bisa lihat setiap tahun tuh ranking Universitas China itu kenaikannya pesat. Ya, artinya kualitas pendidikan mereka bertambah baik dengan cepat. Ya. Lalu yang terakhir, dunia saat ini sedang berubah dengan cepat. Ya, segala hal berubah dengan cepat, baik itu kebiasaan manusia, teknologi, ya, cara kita berkomunikasi, cara kita berbelanja, everything lah itu berubah dengan cepat, ya. Dan China sekarang sedang maju dengan pesat ya, sementara negara Barat ini sedang get stuck ya, sedang going nowhere gitu ya, sedang tidak berkembang gitu. Jadi tentunya ya kita planning buat sekolah ya, tentu kita planning ke tempat di mana yang sedang naik daun dong ya, kita nggak cari tempat yang sedang turun ke bawah ya, karena kita sekolah itu tujuannya adalah kita sekolah di satu negara, kita berharap negara itu bisa membantu kita ya, mengembangkan karir kita atau bisnis kita di kemudian hari gitu ya. Seperti itu, bukan habis sekolah kita pulang terus kita nggak berhubungan lagi dengan negara itu. Misalnya kalau kamu sekolah di China, ya kemungkinan nanti kamu akan berdagang dengan China, ekspor-impor, your friends, teman-teman kamu yang dulu ada satu sekolah di sana, baik teman lokal maupun teman orang asing yang kebetulan sekolah di China, itu akan nanti bisa menjadi partner bisnis kamu gitu kan ya, untuk berbisnis gitu. Nah, itu kan suatu networking dari pertemanan menjadi networking bisnis. Ya, atau kalau kamu jadi saintis misalnya, atau kamu dalam bidang apa, teman-teman kamu ini bisa menjadi tukar pikiran atau melakukan research bersama, ya, the possibility is limitless lah, unlimited gitu ya. Nah, ini kata seorang pendidik kita yang terkenal, Renaldi Kasari, dia bilang, pekalah terhadap sebuah perubahan. Karena kalau kita tidak ikut berubah, kita tidak peka, kita tidak ikut berubah, maka kita akan ketinggalan. Ya, nah China saat ini sedang berkembang dengan pesat, seharusnya ke sanalah kita melangkah, gitu ya. Bahkan di Indonesia ya, pemerintah pun sekarang sudah mengedukasi, memberikan pelatihan, pendidikan dan segala macam yang berorientasi bahasa Mandarin kepada aparaturnya, kepada birokrasinya, kepada PNS-nya gitu ya. Ini salah satu sekolah tinggi ya, keimigrasian yang kami pegang, yang kami memberikan institutional training, cerdas bangsa memberikan institutional training kepada mereka. Kami sudah berjalan cukup lama ya. Mereka semua belajar Mandarin karena mereka tahu bahasa ini akan sangat penting bagi tugas mereka dan bagi Indonesia. Kita dengarkan ya apa yang mereka persembahkan ya pada saat China sedang ulang tahun.
Ya, jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa pendidikan Mandarin itu sangat penting ya, bukan hanya kita di swasta, tapi di pemerintahan juga mereka menggalakkan pendidikan bahasa Mandarin. Jadi dari sini kita bisa lihat bahasa Mandarin itu penting sekali untuk masa depan ya. Oke, jadi eh, kenapa kita sekolah ke sana? Apakah saat ini yang tepat gitu ya? Nah, coba kita rangkum beberapa. Di sini kualitas pendidikan di sana tadi kita sudah bahas, dia meningkat cepat ya, kualitas pendidikannya bagus. Lalu kedua, biaya kuliah dan biaya hidup saat ini China masih murah ya dibandingkan kita ke negara lain. Lalu karena kita bisa menguasai bahasa Mandarin dan budayanya, kita akan mendapat karir yang baik atau peluang bisnis yang lebih baik ya. Kita bisa sourcing ke China, kita bisa macam-macam lah, tergantung dari kita punya apa namanya kreativitas ya. Lalu karena kita sekolah di China, kita membangun networking dengan orang asing yang murid internasional yang sekolah di China, atau kita bisa juga apa namanya networking dengan mahasiswa lokal. Lalu uh, berikutnya adalah karena di China itu banyak mahasiswa internasional ya, banyak sekali. Jadi Anda bisa bergaul dengan teman-teman dari negara lain sehingga membangun wawasan kita menjadi lebih internasional ya. Lalu karena kita menguasai bahasa budayanya, itu membuat kita lebih mudah bergaul dengan teman-teman, dan pada saat kita berbisnis itu ya bergaul dengan partner-partner bisnis kita. Lalu karena kita hidup di sana secara mandiri, itu membuat kita disiplin dalam hal waktu, uang, ya dan segala macam. Karena kita selalu disiplin, akhirnya kita menimbulkan rasa percaya diri. Ya, lalu di China, China adalah salah satu negara yang paling aman. Jadi adik-adik nggak usah takut ada terjadi apapun di China secara keamanan ya. Banyak hoax yang beredar bahwa China tidak aman dan ini itu sebetulnya tidak benar, karena pengalaman kami 23 tahun, setiap tahun kami ke China beberapa kali, kita belum pernah mengalami hal yang buruk sekalipun ya. China saat ini adalah seperti ini. Ada sedikit video klip. This is your life. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. You've got the word to change a nation, but your body, you don't. You spent a lifetime stuck. China saat ini adalah seperti ini ya, kota-kotanya udah sangat-sangat modern, metropolitan gitu ya. Oke, tadi yang saya bilang itu China saat ini sebetulnya adalah negara dengan teknologi termaju di dunia ya. Mungkin karena kita nggak tahu, kita pikir ini negara barat biasanya yang kita bilang negara teknologi maju ya. Nah, ini kita bisa lihat total ada 44 bidang high-tech di dunia. Laporan ini dibuat oleh ASPI. Ini adalah suatu think tank, institusi pemikir dari Australia. Dia merangkum tabel ini ya untuk menunjukkan bahwa sebetulnya siapa pemimpin dunia di bidang high-tech gitu ya. Dari 44 bidang, China menguasai 37 bidang. US hanya menguasai 7 bidang saja. Gitu ya. Jadi dari sini udah kita bisa lihat bahwa sebetulnya high tech country itu adalah China. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Shanghai University ya, Shanghai Normal University. Setelah kita membahas
Kenapa kita harus sekolah di China dengan semua yang tadi udah kita sebutkan ya, manfaatnya, biayanya dan segala macam. Sekarang kita narrow down, kita fokus ke Shanghai Normal University ya. Ini lingkungannya. Salah pokoknya di situ. Nah, ini adalah pintu gerbangnya. Dia ada dua kampus, satu kampus di sebelah sini, lalu menyeberang jalan, ini pedestrian, nyeberang jalan, di sebelah sini ada kampus lagi. Letaknya persis di pusat kota Shanghai. Ya, jadi kalau kita mau kemana-mana itu dekat. Ini adalah asli real di dalam kampusnya. Sangat hijau, sangat nyaman, ya. Ini adalah kurang lebih kamarnya adalah seperti ini, kamar 2 orang. Lalu ada dapur umum, ada tempat cuci baju, tempat pengeringan baju, seperti ini kondisinya. Dapur umum ini semua murid boleh masak ya, boleh masak di sana. Lalu untuk gambaran ya, berapa sih biaya sekolah di Shanghai Normal University ya. Nah, ini saya bikin 2 tarif. Ini adalah yang ini kedua ini adalah untuk belajar bahasa Mandarin ya, belajar bahasa Mandarin. Selama 1 tahun. Ini yang kelas reguler adalah kurang lebih total all in 127 juta ya, 127 juta. Sudah all in termasuk makan 3 kali sehari, akomodasi, uang sekolah, dan lain-lain. Bahkan kita sudah masukkan biaya cuci baju juga, kita udah masukkan di sini ya, sudah masuk. Biaya yang belum masuk hanya biaya tiket pesawat pulang pergi ya, itu kurang lebih 10 juta. Lalu uang jajan. Kalau makan di kantin sekolah sudah ada di sana, sudah kita jatakan. Yang belum termasuk adalah uang jajan. Oke, good. Nah, ini adalah bahasa reguler kurang lebih 227. Lalu ini adalah program bahasa yang intensif ya, intensif kelas selama 1 tahun juga, kurang lebih 162 juta ya. Itu kurang lebih gambaran biaya yang ada di Shanghai Normal University. Sekali lagi biaya yang belum masuk di sini ya, sudah all in, yang belum masuk hanya biaya tiket setahun pulang pergi, mungkin mau pergi sekali pulang sekali berarti kurang lebih 10 juta harga tiket pulang pergi plus uang jajan. Kalau uang makan di kantin sudah ada di sudah kita masukkan. Ini 1 semester. Kalau 2 semester berarti uang. Sudah kita belum masuk adalah uang kalau adik-adik nggak mau makan di kantin sekolah, makannya di luar ya, di mall itu ya tentu lebih mahal. Nah, itu tambahannya itu yang belum masuk di sini ya, belum masuk di dalam estimasi biaya kita. Kira-kira seperti itu ya gambaran saya lebih ya. Beliau udah memberikan semua lebih detail informasi lebih lengkap. Jadi saya kembalikan ke Pak Yoko. Silakan Pak Yoko. Ya, ini adalah konteks saya dan konteks cerdas masa kalau mau menghubungi kami ya. Oke, terima kasih Pak Tanjung atas presentasinya. Untuk para hadirin sekalian, saya mohon maaf tadi kita ada sedikit masalah, ada kendala dengan koneksi ya. Oke, kita akan langsung melanjutkan juga dengan pada sesi selanjutnya. Oke, we want to welcome Lao Shi Hanyang. Hanyang Lao Shi. Hello，大家好。Hi, thank Hello. you, Shannon. Hello. Yeah. So next part is my turn to introduce the SHNU. Yes. Okay. Go ahead. Okay, sure. Thank you. So the first part, I will just play a video about the SHNU. So can I get permission to share my screen?
景与渴望的天空。这是一方收获与成就的热土，包容、开放、独立、自由。东海之滨，学思湖畔，无数个青春与梦想在这里绽放。成立于1954年的上海师范大学，是一所以文科见长，并具教师教育特色的文、理、工、艺协调发展的综合性大学，涵盖11个学科门类的86项专业。拥有多个国家级教育部上海市的重点学科实验室和研究基地。教育之际，重在教师。上海师大汇聚了一批优秀的人才，初步形成以特聘教授为旗帜，有较大学术成就的学科带头人为中坚，中青年学术骨干为主体的高水平教师队伍。在1753名专任教师中，具备高学历资质的超过半数。同时，学校还拥有500余名兼职教师，包括5位院士级的特聘教授和100多位外籍教师。多元雄厚的师资力量将为每一位学子的成才之路奠定坚实基础。人才是当今社会、国家发展的基础。上海师大除各学科的常规教学外，还创立了培养卓越教师的师承学子计划和培养拔尖人才的光启学子计划，为更多怀抱理想的学生提供个性化发展模式。随着全球化趋势，海外的学习与工作经历，让每一位学子在丰富自身体验的同时，拥有更为广阔的国际化视野。而在近年的各类全国和国际比赛中，师大学子凭借扎实的专业知识和过人的综合技能，屡获大奖。每年也有数量众多的师大毕业生被北大、清华、复旦等全国重点高校乃至国外知名大学录取。一所开放活跃的学校，也是每一位学子挥洒青春、展示自我的舞台。上海师大积极开展各类校园活动，通过这些第二课堂，让学生们充分发挥兴趣特长，完善自我，提升综合能力。漫步在梧桐荫蔽的校园里，不仅能感受到浓厚的学术氛围，也能体会到幽深的艺术气息。你会因意趣横生的社团而驻足，也会被志愿者服务的精神所感动。青春的激情，生命的活力，每一个最好的你都能在这里找到一片天地。立足东方，面向世界。上海师大一直注重国际间的交流合作，学校现已和全球40个国家地区的311所高校组织建立合作关系，共同创办多个中外合作教学项目。学校还先后在日本广岛福山大学、非洲博茨瓦纳大学和美国密苏里大学建立孔子学院，力图将其打造成上海师大重要的海外交流平台。时光迁徙，岁月更迭，60多年以来，上海师大培养了21万名毕业生，源源不断地为社会输送各个领域的精英骨干。几代人的辛勤付出，滋养着每一个你我的明天。青春的朝气在风中飞扬，梦想一直都不曾遥远。背起行囊，金秋9月，让我们相聚上海师范大学。Yeah, so I will introduce myself. I'm Han, and Vietnamese Han of Shanghai Normal University International College of Chinese Studies.
have mentioned the key information of our university. Our university is a key university in Shanghai. Yeah, actually, we do have the silent feature of the teacher training and the particular strengths in liberal arts, but we do have the 11th disciplines from 20 college. So I'm from the one of this 20 college, and in our college we mainly to training the Chinese, the Mandarin to the international students, and also we also provide the degree programs, contains the bachelor degree, master degree, and also the PhD programs. Each year, there are almost 1,000 international students from more than 40 countries. And our university provides 3 kinds of scholarships. It's the Chinese government scholarship, Shanghai Municipal government scholarship, and also the International Chinese Language Teacher scholarship. The X name is the Confucius Institute scholarships. And we do have the 2 Confucius Institute in Japan and also in Africa. So this is a picture of our current international students. They do from different background and language background, but they do enjoy the life in SHNU. So next is the introduction of my college. It's the International College of Chinese Studies. So I mentioned our college meaning for the Chinese Mandarin, Chinese training, and also the degree programs. And our college is also a test center of HSK, Hanyu 水平考试. So this is the college building of ICCS. Each year we will hold many activities. So this one is cultural activities. So the international students dressing in different, dressing from different background. So this part is the popular language study programs. We call it long term. It's more like the full-time study. There are 3 main courses. The first one is the general Chinese, and the second one is the business Chinese, and the last one is the intensive Chinese. The main difference are the class hours. The first 2 have 20 credit hours per week, and the last one has 30 credit hours per week. And we do provide short-term Chinese language program. I want to just inform you guys, if you want to apply for the student visa, you should choose the long-term Chinese program. As I mentioned, it's a full-time study, so only full-time study could apply for the study type visa, XE, X1 and the XE2. If you just want to study Chinese online or just a part-time, you can choose these courses. These courses are held in evening or on the weekends. For the general Chinese class, if you have applied this program, or if you plan to apply this program, you can just enroll this program to improve your reading, writing, or Chinese means the speaking and also the listening. Different level provide different courses. We do have 7 levels. There are 3 levels for the elementary, and 2 levels for the intermediate, and 2 levels for the advanced level. It's a simple class timetable for the general Chinese. It's about total about 20 credit hour per week. So the next one is the business Chinese classes. We do have 2 levels. In this classes is a popular one. So if you want to work after you have studied the Chinese, you can choose this one. We do provide some basic business Chinese skills in order to use it in your work. And this is a simple class timetable. It's also 20 credit hours per week. So there
meaningful courses, also speaking, reading, writing, and also listening. Okay, so it's the last one, intensive Chinese. They do have 2 levels, elementary and also the intermediate. So they do have more classes per week. And this is the timetable. So if you want just in a short time to improve your Chinese, I recommend these courses as they do have many courses each week. So you can just input a lot of Chinese. Then you can quickly to output the Chinese language. Apart from the other universities, our courses also include about lots of cultural courses. So this one is the Chinese Zarya. Here is just a handcraft from our current students. It's end finished. And this course is about we call it shadow play. In Chinese, it's a 皮影戏. Student uses the handwork to play a video or just a play like the 西游记, the Monkey King. And this one is the paper cutting. And this is also a paper work from our current student. It's a rabbit. This year is the traditional Chinese Year of the Rabbit. And this one is the fun designing. Yes, students use the dry flowers to decorate the fun. And this one is the needlework. Not only the girls are well in the needlework, but also the gentlemen are well in needlework. And this one is to mix the perfume pork. In Chinese culture, they use the traditional Chinese medicine in order to keep away from the bad things, the disease and also the insects. As I mentioned, we provide the business courses. So we also arrange the practical courses. So this one is to visit the museum in order to allow students to quickly to get a glance of the traditional Chinese culture. And this one also held this semester, we arrange an activity to accompany. It's accompany to testing the clothes to check whether it's good for people to wear. Yeah. So like the Uniqlo and the other brand that they will they put their clothes to this company to testing whether their clothes are qualified to sell the clothes. And we also arrange students to the parks. So for these 2 pictures, we arrange students to make traditional Chinese food. This one is the Qingtuan. We eat it in Qiming Festival. If you want to apply our language study program, please prepare the following documents. I think it's not hard to prepare. So if you want to apply our courses, please scan this QR code from Zhimin Xueyuan. They will quickly deliver your document to our team. We will quickly to review it, then we will issue you the documents for the visa application. So we will arrange the placement test for the student who enrolled in our Chinese language study program 1 week before the semester starts.
So we not only provide the Chinese language study program, we also provide degree program. If you want to study Chinese to purchase a degree, you can choose our college. We do provide two orientations of the bachelor degree. The first one is the Chinese language. The second one is popular. It's the teaching Chinese to speakers of other languages. Not like other university, for our bachelor degree programs, we do provide twice intake each year. So that means you cannot only to join the university in September. Most university intake international students only in September, but in our college, we do twice intake. So you can quickly to join the university also in March, not only in September. We also permit students to study from not only from the beginning of the program, like the grade 1, semester 1. You can, if you do have the required credit hour from the college and also the school certificate, HSK certificate, you can just join from the middle of the program. So it's mostly the similar materials for the degree program. We mainly require your HSK test report and your study certificate and academic transcript from the university or the college. So our entrance examination will held online. So I think it's convenient for students still overseas, not in China. So you can easily take it just sitting in your home, then take the exam. So it's the enrollment, the mark plan. As I mentioned, we do provide the MA program, also the PhD program. So it's the teaching Chinese to speakers of other language, and also the linguistic and applied linguistics. We only have one PhD program, that is the applied linguistics and linguistics. Apart from the MA program, we do require the recommendation letters from the professor and also the associate professor. So that is required, and also we do have we do require the HSK level 5 score over 180. So this is some activities held by our universities this semester. And we are located in the middle of the Shanghai, it's the heart of the Shanghai. It's located at the Xuhui district. So you can take the subway easily to anywhere you want to go. And next part is the dormitory introduction. From this semester, international students mainly live in Xue Siyuan International Students Apartments. So you can easily from the dormitory to the college building, or you can go to the teaching building. Here is the teaching building. Our international students' apartment is more like the hotels. It's a hotel standard. We do have the garden and a shared washing room, and also share the kitchen. And you can also cook some food to share with your classmates or your friends as a sitting room.
So in our university, we do provide this mainly two types of the room. The first one, the bed is in this shape. In the room type 2, the beds are in this shape. So this is the college building, and this one is the teaching building. So this is the picture of the classroom. And right now I'm in the discussion room. In our campus, we do have many canteens. In each part of our Xuhui campus, they do have the halal food and the Muslim foods. So you can choose different foods. You can test it. I think it's each day you can test the different Chinese cuisines. So you may ask why choosing SHNU. Yes, I'm not sure whether you have watching these Chinese movies or TV plays. They all shoot or the character in our university. So it's just some picture from the video or the TV plays. And we do also have a star named SHNU star. So we always say you are not alone. There is a star just shining. And welcome to study at SHNU. That's all my presentation. Thank you for listening.